Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salam, mari kita melanjutkan pengajian atau kajian kitab Kifayatul Awam, yang mana yang episode sebelumnya kami telah menyampaikan setelah musonep mengawali kitab ini dengan basmalah kemudian hamdalah. Nah, setelah basmalah dan hamdalah, kemudian musonep melanjutkan dengan alhamdulillahi al-munfaridi bil ijadi. Jadi segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang sendirian dalam mewujudkan makhluknya. Jadi Allah tidak butuh bantuan dari hambanya. Allah tidak butuh makhluk yang lainnya untuk mewujudkan seluruh alam ini, untuk mewujudkan makhluknya. Setelah mengawali basmalah, hamdalah, kemudian musonep melanjutkan dengan kalimat wassalatu. Dan adapun rahmat, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdolil ibadi, hamba yang paling utama, ya, hamba yang paling utama. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok hamba yang paling utama di antara seluruh hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kenapa setelah basmalah, hamdalah, kemudian musonib melanjutkan dengan sholawat? Nah, karena satu, bahwa ada sebuah hadis, walaupun wa ingkana do'ifan, walaupun nanti saya akan menyampaikan dua hadis ini, walau wa ingkana do'ifan, walaupun hadis ini adalah merupakan hadis yang do'if, namun fi fadhailil a'mal, namun kedua hadis ini adalah merupakan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Yang pertama adalah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu kalamin, setiap perkataan, la yubda'u fihi, di dalamnya tidak diawali dengan bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, summa bis solati, kemudian solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya bis solati alayya, ya, kata Rasulullah, salawat kepadaku, kata Rasulullah, fahuwa akta'u, maka hal tersebut terputus, akta'u, dan hal tersebut buntung. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah man sholla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku, fi kitabin, maksudnya kalau kita punya kitab nih, ya, punya kitab atau punya kitab apapun, kemudian ditulis di dalam kitab tersebut sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Nah, ketika tulisan kita masih tersimpan seperti ini nih, nah, dilihat sama saya sengaja ditulis karena seluruh kitab ketika saya pesantren itu hampir rata-rata saya tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah fadhailul a'mal. Nah, karena mengikuti hadis yang ini saya paparkan di sini adalah man sholla alayya, ya, man sholla alayya fi kitabin, lam tazalil malaikah. Jadi ketika kita menulis sholawat di dalam kitab dan sholawat tersebut masih ada, maka malaikat tidak henti-hentinya, ya, tastagfirulahu, memohon ampun, ya, memohon ampunan untuk kita,
madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku, kata Rasulullah, ya, fi dzalikal kitab masih ada. Jadi selama nama Nabi Muhammad SAW masih ada di dalam kitab kita, maka malaikat tidak henti-hentinya memohon ampunan untuk kita semua. Nah, ini merupakan, walaupun tadi kedua hadis ini wa in kana dhaifan, itu adalah merupakan hadis yang dhaif, namun ini adalah fi fadhailil a'mal, untuk keutamaan amal. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ya, contoh seperti innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kalau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi adalah merupakan rahmat, ya. Kalau sholawat malaikat kepada nabi adalah istighfar. Kalau sholawat selain beliau, ya, selain Allah dan malaikat, itu adalah doa atau permohonan. Bahkan ada juga hadis Rasulullah SAW, anna sayyidi wulida Adam, saya tuan yang dilahirkan, wulida Adam yang dilahirkan dari keturunan Adam yaumal qiyamah, ya. Jadi anna sayyidi wulida Adam, ya, maksudnya adalah bahwa beliau itu adalah tuannya nanti ketika tuannya keturunan Nabi Adam ketika di yaumil kiamah, ketika pada hari kiamat. Adapun perihal tentang para sahabat yang bertanya cara bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini yang mana Rasulullah mengungkapkan karena pada dirinya. Jadi dalam mengajarkan kepada sahabat, sebab Nabi tidak ingin membanggakan dirinya, tidak ingin membesar-besarkan dirinya dalam menyebut dirinya. Karena hal ini Rasulullah mura'atul adab, ya, mura'atul adab adalah etika yang baik, ya, menjaga etika, sehingga Rasulullah ketika bertanya ditanya oleh para sahabat, Rasul menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Namun kalau kita diusahakan karena sebuah penghormatan etika, ya, untuk mahasinul adab, membaguskan adab kepada Nabi kita, maka seyogyanya kita menambahkan dengan ala sayyidina Muhammad, ya. Bahkan ada di dalam kitab ini bahwa yang mana kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah hadis yang la aslalahu, tidak punya dasar. Jadi bahkan la tusawiduni fi sholatikum batilun, bahkan itu batal, ya, la tusawiduni fi sholatikum batilun. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, ulil bahjati, yang memiliki kebaikan. Jadi orang-orang keluarga Nabi dan para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki kebaikan, warrosyadi, dan menerima petunjuk yang benar. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keluarga Nabi dalam Hasyiah kitab Kifayatul Awam ini mengatakan mu'minu Bani Hashim wa Bani Muthalib. Jadi maksudnya keluarga Nabi itu adalah keturunan orang-orang mukmin dari keturunan Bani Hashim wa Bani Muthalib. Jadi keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wal mu'minatu. Nah, bahkan di dalam hasyiat ini wa amma auladul banati fala yadkhuluna. Jadi kalau cucu, ya, cucu yang terlahir dari perempuan fala yadkhuluna, maka
cucu-cucu tersebut itu tidak termasuk wa ala alihi, ya, keluarga Nabi. Ini dalam kitab hasyiahnya, dalam kitab hasyiah Kifayatul Awam. Nah, kemudian kalau kalimat wa ashabihi itu adalah jama sohib kajahil, ya, seperti lafad jahil wa ajhal, ya, itu maksudnya adalah wa huwa manistama'a, orang yang berkumpul bibadanihi mu'minan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, binabiyina sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang berkumpul dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah termasuk wa ashabihi ba'dal bi'tsati, setelah Nabi diutus menjadi seorang nabi, ya. Jadi setelah diutus menjadi seorang nabi, itu adalah termasuk wa ashabihi fi hali hayatin, dalam tingkah yang mana maksudnya Rasulullah masih hidup. Jadi walaupun kita bertemu hanya seminggu kemudian Rasulullah wafat, maka kita termasuk wa ashabih kalau kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli mahalli ta'aruf. Jadi bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang dinamakan wa ashabihi. Jadi para keluarga Nabi dan para sahabat itu adalah orang-orang yang memiliki kebaikan dan orang-orang yang menerima petunjuk yang benar. Wa ba'du fayaqulu al-abdul fakir ila rahmati rabbihi, setelah mengucapkan basmalah, hamdalah, solawat, kemudian musonef, ya, al-abdul fakir yang benar-benar mengharapkan ila rahmati rabbihi, mengharapkan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muta'ali yang maha luhur. Muhammad bin Syafi'i namanya adalah, jadi pengarang ini kitab Kifayatul Awam ini namanya Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli, ya, Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli asy-Syafi'i. Namanya Muhammad bin Syafi'i al-Fudoli Syafi'i. Beliau itu wafat sekitar tahun 1821. Berarti sudah 199 tahun, ya, beliau, namun karangannya itu masih ada, masih dikaji di pesantren-pesantren. Inilah jadi mastun nabihi ba'dahum, ya, kesunahan yang ditinggalkan oleh orang-orang semacam ini, kemudian manfaatnya bisa kita ambil. Ini kemanfaatannya, ini manfaatnya bisa turun atau kepada beliau yang mengarang kitab ini. Qad sa'alani ba'dul ikhwani. Jadi banyak sebagian kawan-kawannya al-musannif Muhammad bin Syafi'i meminta beliau itu untuk an u'allifa risalata, untuk menyusun sebuah risalah fit tauhidi, tentang ilmu tauhid. Fa'ajabtuhu, kemudian musannif itu menjawab, ya, permintaan ba'dul ikhwan, sebagian kawan-kawannya, ila zalika nahyan nahwal alamati, ya, karena apa? Mengharapkan ila nahwil alamati Syekh Sanusi fi takriril burhani, ya, burahini. Jadi mengharapkan itu dengan al-alamah Syekh Sanusi dalam kitab fi takriril burahini. Ghairi anna ataitu, kemudian beliau hanya mendalilkan apa yang sudah didalilkan dalam kitab Al-Barohin, bidalili, dengan beberapa dalil, bijani bil madlul wazadtuhu taudihan, ya, karena menjelaskan li ilmi bi kusuri hadat talibi, karena kecupetannya, atau cupet itu bahasa Indonesianya itu adalah susahnya orang-orang
santri atau pencari ilmu. Ya. Kemudian faja'at bi Muhammadillahi ta'ala risalatun. Kemudian maka Syekh Muhammad Al-Fudhali itu mengarang sebuah risalah yang namanya Kifayatul Awam mufidatun, itu supaya memberikan kemanfaatan, muji walitakriri ma fiha mujidatun. Ya, semoga itu adalah mendapatkan keberkahan dan kemanfaatannya. Wasamaituha kifayatal awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Kemudian menamakan risalah ini dengan Kifayatul Awam fima yajibu alaihim min ilmil kalam, di dalamnya tentang ilmu kalam atau tentang ilmu tauhid. Wallaha, dan kepada Allah Ta'ala yang maha luhur, as'alu, saya memohon, ayang fa'a, memberikan kemanfaatan biha dengan risalah ini, wahwa hasbi wa ni'mal wakil, terhadap sebaik-baiknya hasbi yang mencukupi dan sebaik-baiknya wakil. I'lam annahu yajibu. Mungkin sampai di sana dulu, nanti kita lanjutkan kembali masuk pada materi dalam ilmu tauhid. Itu adalah annahu yajibu ala kulli muslimin. Ada beberapa yang wajib bagi seluruh umat muslim. Apa saja? Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Semoga pada kesempatan ini benar-benar bermanfaat kepada seluruh hadirin hadirat jamaah. Assalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.